Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur karena malam hari ini kita masih bisa sama-sama menikmati renungan kebenaran firman Tuhan dalam program MyWay ini. Kita siapkan hati kita sebelum kita beristirahat tidur malam hari ini untuk diberkati oleh Allah. Dan malam hari ini saya akan membahas satu tema, yaitu bertumbuhlah dalam kasih karunia Allah. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Perintah untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan itu bukanlah satu perintah yang main-main. Itu adalah perintah yang serius, yang diinginkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan setiap anak Tuhan, yaitu kita bertumbuh atau mati. Karena hubungan kita dengan Tuhan adalah satu hubungan yang dibangun saat kita masih ada di dalam dunia ini, lalu dibawa sampai kepada kekekalan nanti saat kita bersama-sama dalam rumah Bapa di surga. Oleh karena itu hubungan kita dengan Tuhan itu tidak bisa dibangun didasarkan atas keadaan atau kondisi emosional kita saja, atau kepentingan keinginan diri kita sendiri saja, tetapi harus bertumpu kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi pada saat kita mempercayakan diri kita kepada karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib, di mana kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Tuhan dan Allah kita, maka kita harus terus mengembangkan hubungan tadi di atas dasar kebenaran firman Allah tersebut. Dalam Filipi 1 ayat 6, firman Tuhan berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Ia yang memulai pekerjaannya yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jangan salah Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Allah juga terus mengerjakan kasih kemurahan, kuasanya dalam kehidupan kita, sehingga mau tidak mau kita harus memberi respon terhadap kasih Kristus. Bagaimana respon hidup kita? Kita mau setia atau tidak? Kita mau taat atau tidak? Kita mau sungguh-sungguh atau tidak? Semua kembali kepada pilihan dan keputusan hidup kita. Yang pasti perintah Allah kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan yang benar, yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan? Yang pertama, kita harus mempercayai firman Allah itu lebih daripada perasaan pribadi kita. Beberapa orang memang berharap bahwa ada suasana emosi yang terangkat, dalam arti hubungan dengan Tuhan itu diliputi oleh emosi, atau dikatakan emosi jiwa kita. Tetapi hubungan yang seperti itu seringkali memunculkan satu keraguan. Mengapa demikian? Karena keangkuhan hidup dalam manusia, keegoisan, kepentingan diri sendiri, sesuatu yang sangat dominan. Firman Tuhan hanya berkata, matikan segala kedagingan kita, supaya keinginan kita atau perasaan dalam diri kita yang cenderung untuk menyenangkan diri sendiri itu semakin berkurang. Sebaliknya, percaya kepada firman Allah itu semakin bertambah-tambah dan semakin bertumbuh. Karena firman Tuhan adalah penuntun, pedoman, pelita bagi kaki kita. Jadi kita harus mempercayai firman Allah sebagai pedoman, panduan dalam kehidupan kita. Karena firman ini yang menerangi jalan hidup kita. Memang kita berjalan selangkah demi selangkah, tapi di dalam kita berjalan satu langkah demi satu langkah, kita akan melihat bagaimana penyertaan, perlindungan, hikmat Tuhan terjadi, yang membuat kita semakin mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Allah adalah ya dan amin. Jadi yang pertama, supaya kita bertumbuh dalam kasih karunia Allah adalah kita harus mempercayai firman Allah lebih dari kita mempercayai diri kita sendiri. Lalu yang kedua, supaya kita terus bertumbuh dalam kasih karunia Allah, maka kita harus sungguh-sungguh bertobat, yaitu tidak melakukan dosa lagi. Dalam pengertian adalah, jika kita yakin, kita percaya, kita sudah diselamatkan, Yesus Kristus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita harus memiliki komitmen untuk ketaatan tanpa syarat, yaitu setiap dosa
yang terjadi harus diakui sebagai satu dosa yang merupakan ketidaktaatan kita di hadapan Allah, dan kita harus minta ampun di hadapan Tuhan supaya kita dipulihkan oleh Yesus Kristus. Setiap orang Kristen harus memupuk kehidupannya di dalam firman, doa, persekutuan, dan kesaksian, supaya dirinya tidak kering dan tidak menjadi tawar hati, tidak membuka celah dari ketidakpastian dan keraguan, tapi justru semakin disiram oleh kebenaran firman Allah, sehingga kita semakin yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang sanggup untuk mengampuni dosa kita, Dia yang sanggup untuk memulihkan kehidupan kita dan memberkati kehidupan kita saat kita hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yesus Kristus hanya ingin pengakuan kita. Apa yang menjadi dosa, kesalahan kita, mari kita mengaku di hadapan Tuhan. Saat kita mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat, maka karya Allah, kasih karunia Allah akan bertumbuh dalam hidup kita. Dan itu yang diinginkan Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Mari kita lakukan dengan iman, sepenuh hati mengikuti Yesus, sepenuh hati percaya kepada Tuhan, dan menjalani kehidupan ini dengan pemulihan setiap hari atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya percaya Dia akan memelihara kehidupan kita, khususnya kehidupan iman kita, sampai pada hari Tuhan yang mendatang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua malam hari ini. Selamat beristirahat dalam damai sejahtera Allah. Amin.